Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Wamin Hani. Hai Pak Wamin Hani. Hai juga. Umur saya alhamdulillah sudah jalan 53 tahun sesuai dengan KTP. Kalau sesuai dengan aktivitas kehidupan lebih kurang sekitar 38 tahun. Dipotong tidur. Alamat Desa Parsungai, Kecamatan Campai, Kota Pramudia. Jadi Bapak Ibu semua, saya hadir ke KHL itu ada keluhan. Sebenarnya keluhan itu kalau menurut akal dan pikiran saya itu tidak terlalu berat. Tapi setelah ada KHL, rupanya itu akan ada dana Tuhan untuk memberikan penyakit yang lebih berat. Keluhan saya adalah saya sering kram di sebelah kiri, mulai dari betis, paha sampai ke pinggul. Dan satu lagi keluhannya adalah migrain. Menurut orang kami Prabu Munit pening sebelah. Nah, itu alhamdulillah untuk keluhan-keluhan tersebut itu belum pernah berobat kemanapun kecuali ke tukang mulut. Jadi belum pernah ke dokter, paling diurut. Kalau migrain paling makan pil. Alhamdulillah dengan pengobatan tersebut tidak ada reaksi apapun. Dan alhamdulillah pada hari pertama saya terapi di sini, perlu saya sampaikan bahwa saya terapi di KHL sudah cukup lama. Alhamdulillah hari ini hari yang 11. Jadi kalau yang baru sehari berarti lebih lama saya ya, terapi di sini. Hari pertama terapi itu malamnya ada reaksi. Seluruh perut saya ini gatal-gatal luar biasa. Saya bingung apa ini. Kok saya tiba-tiba kena penyakit gatal. Pas saya buka baju, saya lihat ada merek di perut saya ini, kata-kata itu datang lagi ke KHL, datang lagi ke KHL. Dan alhamdulillah hari kedua saya datang lagi. Terapi hari yang kedua, malamnya ada lagi reaksi. Reaksi itu BAB yang agak rutin, tapi bukan BAB yang keren. BAB-nya enak tapi rutin. Kalau hari-hari biasa paling sekali atau 2 kali itu sampai 5-6 kali malam itu. Dan hari yang kedua itu terapi migrain saya alhamdulillah sudah mulai ringan. Biasanya kalau bangun tidur luar biasa pening dan alhamdulillah hari kedua sudah mulai ringan dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Selanjutnya hari yang ketiga itu terapi ada reaksi. BAB tadi yang agak cukup rutin dan perut saya terasa pedih luar biasa itu 3 hari berturut-turut. Saya tanyakan staf guru, itu bapak berarti pernah penyakit mah? Benar, memang waktu itu pernah penyakit mah waktu saya masih bujangan. Rupanya penyakit mah saya itu bukannya hilang, ngumpet, tidak pergi, tetap ada di dalam perut saya. Alhamdulillah dengan terapi di KHL yang sudah 11 hari ini, kalau menurut perasaan saya, mah tersebut insya Allah sudah 90% hilang. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya ini kan pekerja kebun. Kalau biasanya kalau di kebun itu, kalau di orang kami itu nyadap karet. Jadi nyadap karet itu alhamdulillah lebih kurang sekitar hampir 5 hektar bersama istri saya. Nah, kalau itu istri saya yang kita jual berdiri, kayak jual apa tidak laku. Ibu ini berdiri. Nah, itulah istri saya yang luar biasa cantiknya. Begitu terapi di KHL, auranya keluar lagi seperti mati gadis. Dan alhamdulillah yang luar biasa, energi kerja saya luar biasa. Jadi kalau biasanya kan sudah 1 jam muter-muter di kebun itu mau istirahat. Sekarang 2 hektar saya nyadap, walaupun tidak istirahat tetap semangat kerja. Itu mungkin kata Mbak Eja itu gara-gara energi yang ada di batu di Rolling Master itu. Nah itu. Terus yang perlu saya ceritakan lagi itu kisah penyakit saya yang tidak begitu parah, tapi sebenarnya luar biasa parah kalau dibiarkan. Dan saya di sini datang ke KHL ini itu didorong oleh istri saya yang ngajak saya ke sini, Pak Sudni. Apa yang motivasi saya supaya datang? Kata Pak Sudni, kau itu pencaknya baik sehat, datanglah ke KHL, lagi tahu kau sakit. Nah, itu benar-benar Pak Sudni. Iya, datanglah. Jika kau sehat, mana-mana
tahu penyakit itu benar, emakku masih ada punya dalam perut. Dan yang memotivasi saya sebenarnya istri saya ini pernah kena berbagai macam penyakit. Dulu pernah kena penyakit kulit yang luar biasa, bahkan hampir pernah suatu malam anak saya sudah saya bangunkan, dua-duanya istri saya sudah pangku di sini, saya kira sudah mau meninggal dunia waktu itu. Zaman COVID lagi luar biasa. Kebetulan waktu itu saya tidak panik, saya suruh berzikir istri saya siapkan air putih hangat, saya berikan minum karena saya tahu ternyata dia mampu obat. Perut kosong, makan pil itu kalau tidak salah 4 ingkok sekali makan 3 kali sehari. Malam itu dia mampu obat ternyata. Saya berikan air hangat 1 gelas, tiba-tiba muntah dan tiba-tiba BAB. Alhamdulillah mampu obatnya hilang dan tenang. Tapi ada bacuannya. Jangan hidup air panas, ada bacuan yang belajar lagi yang sudah terapi. Terus belum sembuh itu. Berputar-putar waktu terkenalah kata dokter stroke ringan. Malam hari anak saya telepon, Pak pulang dulu ke rumah, ibu tak ada berangkat. Ini cerita, ibu itu waktu dia kena itu malam, tangan kalau diangkat di kasur, kepalanya ini ya, diangkat. Panik, iya pasti. Terus dengan komunikasi musyawarah dengan keluarga, coba kita bawa ke rumah sakit umum. Kebetulan dia ibu ini tidak darah tinggi, tapi hari itu darahnya 190 karena mungkin panik. Masuk rumah sakit, duit darah T. Kata dokter, ini Pak stroke ringan, gejala stroke ringan. Ringan apa dok? Setahun setengah dia baru selesai. Uji dokter ringan, setahun setengah masih stroke ringan. Alhamdulillah 3 hari baru ke rumah sakit, sudah dibolehkan pulang oleh dokter. Kira-kira sebulan lah dari rumah sakit itu kembali masuk rumah sakit. Penyakitnya penyakit yang lama tadi, penyakit kulit. Luar biasa. Kalau bapak-bapak ibu pernah melihat jantung pisang itu, seperti itulah penyakit kulit yang ada di badan istri saya. Seluruh badan sampai di wilayah yang luar biasa tidak boleh disebut itu penuh. Dan saya sebagai suami itu lebih kurang 1,5 tahun itu merawat beliau tidak keluar rumah. Digabung dengan penyakit kulit tadi sama stroke ringan tadi. Dan alhamdulillah kira-kira sekitar 5 atau 6 bulan saya jadi seorang wanita walaupun tidak jilbab. Pagi harus masak, nyuci, ke kebun, balik ke kebun masak lagi. Sementara mereka di rumah. Alhamdulillah saya bersyukur dengan hal tersebut. Dan dengan berlalunya waktu setahun setengah tersebut, alhamdulillah istri saya sudah bisa lagi aktivitas, bisa ke kebun, bisa main ke kebun dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, makan bodrek. Setiap pagi wajib makan 1 bodrek. Katanya kalau tidak makan bodrek, tidak bisa aktivitas, pening kepala. Alhamdulillah dengan terapi di KHL, begitu dari hari pertama terapi sampai sekarang putus hubungan dengan bodrek. Ya. Itu yang luar biasa alhamdulillah. Dan waktu hari pertama mungkin ada guru yang ngomong ibunya mundur kiri kanan. Jadi kalau kena manggil, kalau udah berhadapan, mungkin tidak dengar, makanya saya sentuh. Nah alhamdulillah 2 hari terapi, budek itu hilang juga. Dan saya mendoakan selalu, mudah-mudahan melalui wasilah KHL ini, penyakit stroke yang pernah diderita beliau dan pernah diderita oleh bapak-bapak ibu-ibu, semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah KHL. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sukmi yang telah memotivasi saya sehingga saya bisa hadir di sini. Tanpa motivasi beliau, mungkin saya tidak akan sini karena yang ada di pikiran saya kalau terapi wajib beli alatnya. Itu kenapa saya kesul-usulnya. Cuma Pak Sukmi, kau datanglah dulu, kau cecak ember gemuk aduh, pasti ada penyakit. Nah benar-benar dia masuk. Beliau yang memotivasi saya dan istri saya juga mendorong. Dan alhamdulillah kedua-dua tersebut sekarang sudah mulai membaik. Dan untuk bapak-bapak ibu-ibu, pesan dari saya, karena kalau saya ini kalau yang ekonomi sekarang mungkin tidak mampu nak berjalan salat ini karena harganya juta-jutaan. Tapi saya selalu berdoa dalam salat, ya Allah berikan rezeki supaya kami bisa memiliki alat-alat tersebut. Dan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang punya
Bukan punya rezeki bapak-bapak. Kalau rezeki semua dibagi oleh Allah. Kita bangun pagi, disuruh membedakan mana istri kita dengan istri tetangga, itu cuma juga rezeki. Tapi yang punya uang, cobalah jangan ragu-ragu. Lebih baik kita mengeluarkan uang sekian juta itu tapi pada kita sehat daripada kita keluar uang bolak-balik ke rumah sakit, karena ini adalah tempat yang telah diizinkan Allah untuk membuat kita lebih sehat lagi. Karena tidak semua orang memiliki uang, tapi semua orang pasti butuh kesehatan. Yang selanjutnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak punya uang, luangkan waktu. Saya hitung-hitung sekitar 1 jam dari rumah ke sini sampai pulang lagi sekitar 1 jam. Lebih baik kita meluangkan 1 jam untuk kesehatan kita daripada kita duduk di rumah sakit selama 3 malam. Karena kalau BPJS 3 malam disuruh pulang dulu. Gitu. Dan di akhir penyampaian saya ini, saya ada 2 buah pantun. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita. Yang pertama, kalau bukan karena kelapa, tidak mungkin memasak kari. Kalau bukan ada manfaatnya, tidak mungkin kita datang kembali. Yang kedua, pagi-pagi memakan apel, siang hari berlari-lari. Ini. Ya, makan apel pagi-pagi, siang hari berlari-lari. KHL selalu di hati, kesehatan itu pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.